Shalom semuanya, halo, perkenalkan nama aku Deni Sasugi Ayu dari Angkatan 2019. Hari ini aku dipercayakan oleh bidang pengkajian dan keilmuan PMKFH Unpad untuk memberikan mentoring ilmu negara yang bertemakan negara kekuasaan dan hukum dan bentuk negara dan pemerintahan. Nah, sebelum kita masukin materi, kalian boleh siapkan alat tulis kalian dan kertas atau literatur yang dibutuhkan untuk sambil mendengarkan materi ini. Gitu. Nah, kita langsung ke materi pertama, yaitu negara kekuasaan dan hukum. Nah, seperti ujaran yang sudah kita ketahui, yaitu hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Nah, dari kalimat itu nih kita dapat bahwa hukum memerlukan kekuasaan untuk mendukungnya. Nah, kekuasaan dalam konteks hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan dalam kekuasaan negara, yaitu kekuasaan yang mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, kekuasaan menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara itu dapat tercapai. Nah, selanjutnya kita akan bahas di teori trias politika. Nah, kekuasaan dalam konteks hukum kedua ini juga meliputi kedaulatan, karena seperti yang kita ketahui nih, kedaulatan itu merupakan hak kekuasaan mutlak yang tak terbatas dan tak terkecuali dan sifatnya itu paling tinggi. Makanya masuk nih ke dalam kekuasaan dalam bidang hukum, dan yang akan kita bahas juga nanti di ajaran kedaulatan yang terdiri dari berbagai teori ini. Nah, dapat disimpulkan dari yang tadi sudah dijabarkan bahwa pengaruh hukum dan kekuasaan tuh sifatnya saling melengkapi, karena hukum tanpa kekuasaan tuh gak akan menjadi tidak memiliki kekuatan memaksa, sedangkan jika adanya kekuasaan tanpa hukum, maka adanya kesewenang-wenangan gitu. Nah, kita lanjut ke latar belakang trias politika. Nah, senada dengan ungkapan dari Lord Acton, yaitu power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Nah, supaya nggak disalahgunakan nih, maka lahirlah pemisahan kekuasaan untuk penjaminan hak asasi manusia supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Jadi harus dipisahin nih, jadi antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, supaya mencegah satu orang atau satu kelompok tertentu nih mendapat kekuasaan yang terlalu banyak, dan juga untuk mencegah adanya pemerintahan yang diktator. Makanya lahirlah si trias politika ini. Nah, trias politika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tri itu tiga, as itu poros, politika itu kekuasaan yang menjadi pilar demokrasi. Nah, trias politika ini pertama dipelopori oleh John Locke. Nah, John Locke ini dalam bukunya yaitu Treatise of Civil Government ini membagi menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, lalu karena Montesquieu melihat buku dari John Locke itu, membaca gagasan dari John Locke, dan juga dia mendengar dari praktek ketatanegaraan Inggris, maka dia mempopulerkan ajaran trias politika ini dalam bukunya, yaitu El Spirit des Lois atau The Spirit of Law. Nah, apa nih pembeda antara John Locke dan Montesquieu? Kalau John Locke kan seperti yang tadi dibilang bahwa dia itu legislatif, eksekutif, dan federatif, sedangkan kalau Montesquieu itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, John Locke ini kan menambahkan yudikatif dengan federatif yang mempunyai tugas yaitu melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, sedangkan Montesquieu ini merubahnya menjadi yudikatif aja, berdiri sendiri, sehingga fungsi alat kelengkapannya juga harus terpisah gitu, dan bukan lagi federatif gitu. Dan ajaran yang dipopulerkan itu ya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti kita ketahui, legislatif itu yang bertugas membuat undang-undang, dan legislatif ini penting karena menjadi alat untuk menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Kalau yang eksekutif itu melaksanakan undang-undang, tapi dia nggak berdiri sendiri, dia punya wewenang untuk mendelegasikan kewenangannya gitu. Kepala negara nih, sebagai lembaga eksekutif itu boleh mendelegasikan kepada badan pelaksanaan undang-undang. Ada juga kekuasaan yudikatif yang bertujuan untuk
mengadili pelanggaran undang-undang, memutus perkara, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, ajaran ini kan namanya pemisahan kekuasaan. Seperti yang udah disebutkan tadi, masing-masing harus terpisah, baik lembaganya maupun orang yang menanganinya tuh harus terpisah gitu. Nah, Indonesia kan menganut Trias Politika. Nah, Trias Politika di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu Trias Politika sebelum amandemen dan Trias Politika setelah amandemen. Trias Politika yang sebelum amandemen ini seperti yang kita lihat ada DPR, itu legislatif, Presiden itu eksekutif, MA yudikatif, dan itu Trias Politika. Tapi ada lembaga lainnya yaitu DPA dan BPK. DPA itu konsultatif atau sebagai pengawas, sedangkan eksaminatif itu untuk memeriksa keuangan negara. Nah, berarti belum mutlak atau tidak mutlak berlaku si Trias Politikanya ini. Dan kalau Trias Politika setelah amandemen, seperti yang kita bisa lihat di sini, ada sama MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan kehakiman, bedanya nggak ada DPA. DPA yang tadinya ada untuk memberikan nasihat dan pandangan tuh tidak ada, tapi tetap ada BPK sebagai lembaga eksaminatif. Jadi tetap tidak mutlak keberadaan dari si Trias Politika ini di Indonesia. Nah, kita mau lanjut ke ajaran kedaulatan. Nah, pengertiannya kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Nah, ini tuh dipopulerkan oleh Jane Bodin. Nah, Jane Bodin juga membagi kedaulatan menjadi kedaulatan ke dalam atau intern, yaitu kekuasaan negara ditaati dan memaksa rakyat untuk menaati. Sedangkan terbagi juga menjadi kedaulatan keluar. Nah, kekuasaan negara ini mampu mempertahankan diri terhadap serangan yang datang dari luar dan sanggup mengadakan hubungan luar negeri. Nah, karena adanya perkembangan nih, terbagi menjadi teori kedaulatan. Teori kedaulatan ini terbagi menjadi 5. Ada teori kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Hukum, dan Rakyat. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini berkembang pada abad pertengahan, yaitu abad 5 sampai abad 25. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini menganggap bahwa pemerintah atau negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Jadi, perintah dan kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan yang diberikan Tuhan gitu, kayak dipercayai bahwa beberapa orang tuh dipilih oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab dan sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Nah, penganut teori ini tuh ada Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini dianut oleh beberapa negara nih, raja zaman dahulu, terus juga beberapa negara seperti Belanda, Jepang, dan Ethiopia. Nah, ada juga teori kedaulatan raja, yaitu teori Nah, kalau tadi kan udah ada pengertian kedaulatan dan pembagian dari Jane Bodin mengenai kedaulatan ke dalam dan keluar. Nah, sekarang ada pembagian teori. Nah, teori ini terbagi menjadi 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Hukum, dan Rakyat. Nah, yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini berkembang pada abad pertengahan, abad 5 sampai 25. Nah, menganggap bahwa pemerintah atau negara memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Nah, dalam hal ini itu kepada pemimpin negara. Pemimpin negara itu dianggap berkuasa dan mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin sekaligus wakil Tuhan di dunia ini. Dan penganutnya itu ada Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Jadi banyak dianut juga oleh raja terdahulu dan beberapa negara seperti Belanda, Jepang, dan Ethiopia. Nah, untuk selanjutnya adalah teori kedaulatan raja. Nah, ini berkembang pada abad pertengahan dan zaman berikutnya, itu zaman Renaissance. Nah, menurut ajaran Marsilius, raja adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan. Nah, raja memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri, dan kekuasaan yang diberikannya merupakan kekuasaan yang tertinggi di atas undang-undang, karena dianggap sebagai sebuah jelmaan dari Tuhan, dan ini merupakan pengembangan dari teori kedaulatan Tuhan tadi. Nah, tapi minusnya itu raja merasa berkuasa berbuat apapun karena merasa
itu udah menjadi kehendak Tuhan. Jadi dia ya udah mau sewenang-wenang juga terserah gitu. Nah, negara yang mengikuti teori kedaulatan raja ini adalah Malaysia, Brunei, dan Inggris. Untuk selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Nah, negara dianggap merupakan sumber dan pemegang kedaulatan dalam negara. Nah, kekuasaan tidak terbatas pada life, liberty, dan property. Mungkin dalam teori kedaulatan raja itu hanya terbatas dalam life, liberty, dan property, sedangkan di sini enggak. Nah, merupakan juga bentuk baru dari kedaulatan raja yang bersifat absolut, jadi kayak pengembangan dari teori kedaulatan raja. Nah, negara ini pokoknya di teori kedaulatan negara ini memegang kuasa penuh atas sistem pemerintahan dalam negara itu. Nah, penganutnya itu ada Jean Bodin, George Jelnök, Paul Laban, Oppenheimer, dan Ludwig Gumplowicz. Dan negara yang menganut teori ini adalah Jerman saat dipimpin oleh Hitler, dan Prancis saat pemerintahan Raja Louis keempat. Nah, untuk selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Hukum dianggap merupakan sumber dari segala kekuasaan dalam negara. Nah, kekuasaan negara itu berdasarkan hukum dan diatur melalui hukum. Nah, pemerintah itu memiliki kekuasaan tertingginya tuh pokoknya hukum gitu. Dan kekuasaan yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersumber dari keadilan dan kesadaran hukum tuh pokoknya berpengaruh banget dan bertindak sebagai panglima dalam kehidupan bernegara. Jadi kayak hukum tuh harus ditegakkan gitu dalam teori ini. Pokoknya ini tuh merupakan reaksi keras dari teori kedaulatan negara, kayak kritikan dari teori sebelumnya. Dan teori ini menjadi dasar dari konsep negara hukum. Nah, penganutnya itu adalah Leon de Guet dan Hugo Cravit. Dan negara yang menganut teori kedaulatan ini adalah Indonesia dan Swiss. Nah, teori kedaulatan rakyat itu intinya adalah sumber dan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah rakyat. Pemerintah hanyalah wakil rakyat. Jadi kayak kekuasaan itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang disebut dengan penguasa gitu, untuk bertugas menjaga hak-haknya rakyat. Jadi kayak menitik beratkan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, ini tuh sudah berkembang sebenarnya dari zaman gerakan kaum anti raja-raja, namun mencapai puncaknya atas jasa Jean-Jacques Rousseau yang merupakan seorang dari tokoh teori hukum alam. Nah, kalau yang pakai teori kedaulatan rakyat ini seperti yang kita ketahui, Indonesia kan pakai nih, terus juga Amerika Serikat dan Prancis juga pakai teori kedaulatan rakyat ini gitu. Nah, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk negara dan pemerintahan. Nah, dalam pembahasan ini ntar akan ada pembagian, ada pembahasan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan teori muncul dan lenyapnya negara. Nah, bentuk negara ini merupakan sistem penjelmaan politis daripada unsur-unsur negara. Dan ini tuh lebih meninjau ke sosiologisnya gitu. Nah, bentuk negara itu kan terbagi menjadi dua, yaitu tunggal yang terdiri dari satu negara dan jamak terdiri dari satu negara pusat dan beberapa negara bagian. Nah, negara kesatuan itu negara tidak tersusun dari beberapa negara, tidak ada negara dalam negara. Jadi kayak Indonesia satu ya satu aja gitu. Nah, terus kalau selanjutnya adalah cirinya hanya satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat itu punya kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara. Dia berfungsi menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara di pusat maupun daerah. Dia juga punya satu undang-undang dasar aja dan punya satu kepala negara saja. Dan di dalamnya pasti ada dewan perwakilannya. Gitu. Dan contohnya yang menganut ya tadi Indonesia. Kalau negara federasi merupakan negara yang bersusunan jamak, tersusun dari beberapa negara yang merdeka dan berdaulat. Contohnya adalah Malaysia, Inggris, India. Nah, ciri-cirinya itu masing-masing negara tuh punya undang-undang dasar. Cuman karena
satu kepentingan, negara tersebut saling mengikatkan diri. Nah, kekuasaan juga terbagi antara federal dan negara bagian. Nah, jadi masing-masing negara juga punya kekuasaan asli, tapi yang nggak punya kedaulatan itu sendiri, gitu. Ciri-ciri lainnya adalah pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap setiap negara bagian dalam mengatur urusan luar dan sebagian urusan dalam negara bagian. Negara konfederasi. Nah, ini tuh didirikan atas dasar persatuan antar negara-negara merdeka dan berdaulat melalui perjanjian hukum sebagai kebijakan bersama. Nah, itu terdiri dari negara yang berdaulat dan merdeka, hanya pemerintahan saja yang bekerja sama. Nah, tapi kedaulatannya masing-masing. Kayak contohnya itu adalah Konfederasi Amerika, Konfederasi Malaysia, dan Singapura. Nah, kalau tadi itu bentuk negara itu pakai tinjauan sosiologis, kalau ini tuh bentuk pemerintahan memakai tinjauan secara yuridis. Nah, ada pendapat para ahli yaitu Niccolò Machiavelli dimuat dalam bukunya itu tuh prinsip dia membagi dua menjadi republik dan monarki. Nah, negara disebut dengan genus di sini, monarki dan republik disebut dengan spesies. Nah, ada pendapat juga dari George Jelinek yang dikemukakan dalam bukunya itu Allgemeine Staatslehre. Nah, di sini itu membagi dua menjadi monarki dan republik juga, tapi bedanya ini tuh menggunakan teori kemauan negara. Nah, dibagi dua nih. Kalau misalnya yang pertama, cara terjadinya pembentukan negara itu secara alamiah, jadi kayak kemauan seseorang atau individu aja itu namanya monarki. Kalau yang kayak sengaja dibuat, terus udah ada yuridisnya, terus ada nampak kemauan dewan, itu namanya republik gitu. Nah, terus kita lanjut ke ahli selanjutnya itu Leon Duguid. Nah, dia menggunakan istilah formal government yang membagi juga tetap ke monarki dan republik, tapi dia memakai kriteria dengan cara penunjukan kepala negara. Gimana nih penunjukan kepala negaranya? Kalau monarki itu sistemnya turun-menurun, kayak raja ya turun-menurun ke anak cucunya gitu. Kalau republik ya random lagi, orang lain lagi gitu. Nah, kalau autocrator itu menambahkan bahwa ada bentuk pemerintahan yang ketiga, yaitu negara pemimpin otoriter. Nah, kalau monarki ini, negara dikepalai oleh seorang raja yang bersifat turun-temurun dan seumur hidup, kayak aku bilang sebelumnya. Nah, dapat berupa juga kaisar atau syah. Nah, terbagi menjadi monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Nah, kalau konstitusional itu monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara, yang biasanya memakai konsep res politica. Nah, kalau absolut itu berprinsip bahwa seorang raja mempunyai kuasa penuh atas pemerintahan negaranya. Contohnya kayak Arab, Brunei, gitu-gitu. Kalau monarki parlementer itu, kekuasaan tertingginya itu ada di parlemen, kayak jatuh tegaknya pemerintah ya bergantung pada kepercayaan parlemen terhadap menteri gitu. Nah, selanjutnya adalah republik. Republik atau yang berasal dari kata respublik, kayak artinya kepentingan umum, itu berarti negara dengan pemerintahan yang dikepalai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat, karena tadi yang kepentingan umum itu. Nah, terbagi juga menjadi 3, republik mutlak, konstitusional, dan parlementer. Kalau absolut itu mutlak, kayak bersifat diktator, kayak berkuasa banget lah si pemimpinnya gitu. Terus kalau konstitusional itu kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan gak diwariskan, tapi diperebutkan melalui cara yang sah dan diatur misalnya dalam undang-undang, diatur gimana kekuasaannya gitu. Nah, kalau republik parlementer itu presiden sebagai kepala negara yang tidak aktif memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang memimpin kabinet. Nah, negara yang republik tuh banyak nih, RRC, Indonesia, Ceko, Prancis, Iran, Irak, Mesir, dan lain sebagainya.
Sistem pemerintahan di sini terbagi menjadi 4, yaitu presidensial, parlementer, campuran, dan referendum. Yang pertama mau kita bahas adalah parlementer. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini berperan aktif dalam pemerintahan, dibuktikan dengan adanya wewenang parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, legislatif dan eksekutif di sini juga sifatnya saling mempengaruhi gitu. Jadi kayak saling mempengaruhi di sini tuh salah satu pihak mempunyai kemampuan kekuasaan untuk menjatuhkan pihak lain dari jabatannya, kayak bisa memberhentikan gitu. Nah, di sini tuh cirinya memiliki seorang presiden dan perdana menteri yang bertugas mengatur jalannya pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau sistem pemerintahan presidensial ini kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terdapat pula kekuasaan legislatif di dalamnya. Nah, posisi presiden cenderung kuat dan tidak dapat dikudeta kecuali ada pelanggaran konstitusi dan tindakan kriminal. Dan makanya untuk menghindari kesewenang-wenangan dari presiden atau kediktatoran dari presiden, maka dibutuhkan adanya prinsip check and balances. Nah, ini tuh juga bertolak dari trias politika yang memisahkan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Makanya lahirlah presidensial ini. Nah, kalau sistem pemerintahan campuran ini merupakan perpaduan antara parlemen dan presidensial. Jadi kayak diambil yang baik-baiknya dari kedua itu gitu. Nah, di sini itu ada presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri itu sebagai kepala dari pemerintahan. Dan kalau presiden ini gak bisa dijatuhkan oleh parlemen, dan presiden juga dapat membubarkan parlemen di sistem pemerintahan campuran ini. Nah, kalau di sistem pemerintahan referendum ini dikaitkan dengan negara Swiss karena cuma Swiss nih yang menerapkan sistem ini, dan perwujudan nyata pengawasan langsung oleh rakyat terhadap lembaga legislatif, dan terbagi menjadi 3, yaitu referendum obligator, terus fakultatif, sama konsultatif. Kalau obligator tuh wajib, jadi kayak undang-undang yang dibuat parlemen itu telah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Kalau fakultatif itu undang-undang yang dibuat parlemen setelah diumumkan, beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum. Nah, kalau konsultatif itu referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya bahkan rakyat nggak tahu gitu. Nah, pertumbuhan negara atau munculnya negara itu kita memakai teori dari Jelenow. Nah, dia membagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan negara secara primer dan pertumbuhan negara secara sekunder. Kalau primer itu dia mengkaji pertumbuhan negara mulai dari masyarakat primitif yang sederhana kayak masih suku doang sampai modern, sampai negara demokrasi gitu. Nah, kalau yang sekunder itu mengkaji bagaimana terjadinya negara baru dan bukan negara pertama. Nah, kalau tahap pertumbuhan negara primer itu ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama adalah suku atau persekutuan masyarakat, yang kedua kerajaan, yang ketiga negara nasional, keempat negara demokrasi, dan kelima negara diktator. Nah, yang pertama itu kan suku nih. Dalam tahap ini tuh berkaitan banget sama hukum alam. Kan awalnya keluarga jadi masyarakat, dan timbullah suku nih, dan ada kepala sukunya. Dan di sini tuh udah mulai disadari gitu kayak harus ada aturan hukum yang mengikat. Makanya di tahap ini tuh ada perjanjian masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada kerajaan atau Reich. Nah, awalnya kepala suku kan berkuasa pada masyarakatnya doang nih. Jadi dia mengekspansi, mengembangkan ke daerah lain buat memperluas kekuasaannya. Nah, karena rakyat merasa tertekan, ada sebuah pemberontakan nih. Jadi kayak raja tuh menghalalkan segala cara untuk menguasai rakyat, kayak membeli persenjataan gitu-gitu. Dan tapi
akhirnya hal tersebut nggak terjadi antara rakyat dan raja itu bersatu, sehingga raja mempunyai kewibawaan tersendiri dan tumbuhlah tuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk nasional. Nah, tahap selanjutnya adalah negara nasional. Dalam tahap ini tuh awalnya diperintah oleh raja yang absolut nih. Terus dengan sistem pemerintahan yang tersentralisasi. Pemerintahan pusat hanya mementingkan kepentingan pusat saja, sedangkan kepentingan daerah di sini dinomorduakan dan ada kesenjangan sosial. Nah, tapi pada akhirnya dalam fase ini tuh mulai muncul kesadaran akan bernegara. Nah, yang selanjutnya adalah negara demokrasi. Negara demokrasi itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara nasional. Nah, dalam negara demokrasi itu terbentuk dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah negara diktator. Nah, diktator ini merupakan penyimpangan dari demokrasi karena adanya pemerintahan yang absolut yang kayak selalu memikirkan keinginan sendiri tanpa memikirkan keinginan rakyat, makalah muncullah ini gitu, si diktator. Nah, kalau tahap pertumbuhan sekunder itu awalnya kan karena adanya pengakuan, seperti yang kita tahu kan pengakuan itu terbagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Nah, kalau de facto itu yang sementara, kalau yang de jure itu kan yang udah berdasarkan hukum gitu. Dan terjadi negara ini terbagi menjadi dua, pendekatan faktual dan teoritis. Yang pertama itu adalah okupasi atau pendudukan. Nah, di sini tuh hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan atau belum dikuasai diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu. Misalnya nih, negara Liberia yang diduduki oleh Negro. Nah, ada peleburan. Peleburan tuh negara-negara kecil tuh mengadakan perjanjian untuk saling melebur. Contohnya Federasi Kerajaan Jerman. Ada juga penyerahan. Penyerahan itu wilayah diserahkan kepada negara lain, tapi dengan suatu perjanjian tertentu. Jadi kayak negara yang dikuasainya itu harus menyerahkan gitu, ada juga kayak gitu. Terus ada juga penaikan. Penaikan itu terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut. Kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah sebuah negara. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Nah, kalau pencaplokan itu terjadi karena suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain. Contohnya pembentukan negara Israel yang dia itu mencaplok beberapa wilayah, daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir. Nah, kalau proklamasi itu penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki bangsa lain mengadakan sebuah perjuangan sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaannya. Contohnya seperti yang kita ketahui Indonesia. Nah, kalau innovation atau pembentukan baru itu adalah munculnya suatu negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contohnya Kolombia kan pecah dan lenyap, kemudian di negara itu tuh dimunculkan negara baru yaitu Venezuela dan Kolombia baru. Nah, selanjutnya adalah separatisme atau pemisahan. Nah, ada negara yang memisahkan diri. Contohnya, Belgia memisahkan diri dari Belanda dan dia menyatakan kemerdekaannya. Kalau pendekatan teoritis itu ada teori ketuhanan, perjanjian, kekuasaan, dan hukum alam. Nah, kalau yang ketuhanan itu didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi kayak negara itu terjadi atas berkat adanya karunia Tuhan. Gitu. Kita tuh juga negara Indonesia merupakan salah satu yang menyadari bahwa Indonesia merdeka atas berkat dan rahmat Tuhan gitu. Terbukti dari pembukaan UUD. Dan teori ini dibagi dua, ada teori ketuhanan langsung dan teori ketuhanan tidak langsung. Tokohnya itu ada Thomas Aquinas, Agustinus, Cranenburg, dan Haller. Nah, ada teori perjanjian. Teori perjanjian itu terjadinya negara karena adanya perjanjian masyarakat. Jadi warga negara itu mengikatkan diri dalam suatu perjanjian
untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Contohnya tokohnya adalah Thomas Hobbes dan John Locke. Nah, ada juga teori kekuasaan. Teori kekuasaan ini menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya kekuasaan, dan kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. Jadi kayak negara itu terbentuk dari adanya strata, pergeseran strata dan kelas. Siapa yang paling kuat dan berkuasa adalah yang menang gitu. Nah, kalau yang selanjutnya adalah teori hukum alam, yaitu teori yang menganggap bahwa hukum alam bukanlah buatan negara, melainkan atas kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Contohnya adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Nah, sekarang ada teori lenyapnya negara, terbagi menjadi 4, teori organis, anarkis, mati tuanya negara, dan faktor lainnya. Kalau teori organis itu, negara dipersamakan dengan makhluk hidup, jadi kayak dipersamakan kayak dari bayi, terus ke balita, ke batita, ke remaja, terus ke dewasa, dan pada akhirnya mencapai kematian gitu. Kayak dianggap sebagai individu. Jadi kayak suatu saat tuh bakal mati dan lenyap. Kalau anarkis itu negara dipandang sebagai organisasi tata paksa. Jadi menurut teori ini di negara itu merupakan suatu bentuk susunan tata paksa yang sesuai jika diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang masih primitif. Jadi kalau kayak udah perlahan-lahan modern, maka ya perlahan-lahan juga negara itu akan lenyap gitu. Dan muncullah masyarakat yang baru. Nah, kalau mengenai teori mati tuanya negara, itu negara berdiri dan lenyap menurut syarat dari objektifnya sendiri. Dapat dikatakan kayak negara akan berdiri jika syarat-syarat berdirinya suatu negara terpenuhi, maka ya tetap berdiri. Kalau misalnya nggak terpenuhi persyaratannya, ya negara tersebut bakal hilang dengan sendirinya. Nah, ada juga pendapat dari Profesor Wirjono Projodikoro. Jadi negara dianggap berhenti, hancur, dan jatuh, maka unsur wilayah dan masyarakatnya ya tetap ada, tapi pemerintahannya yang musnah gitu. Kalau faktor lain itu alam, ada sosial. Nah, kalau alam itu contohnya kayak gunung meletus, misalnya meratakan semua jadi hilang. Terus pulau yang terendam air laut atau bencana alam jadi hilang negaranya. Nah, kalau sosial itu kayak ada revolusi, ada kudeta yang berhasil, terus adanya penaklukan, kayak suatu daerah yang belum ada yang menguasai terus diduduki oleh suatu bangsa. Terus juga adanya persetujuan dari pihak, terus adanya penggabungan, misalnya Jerman Timur dan Jerman Barat gitu. Jadinya salah satu negara hilang gitu. Dari teori lenyapnya negara. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau mendengarkan. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat dan bisa dipakai buat belajar untuk pelajaran ilmu negara dengan materi ini. Terima kasih semuanya.